Alhamdulillah, berjumpa kembali di Cermat Channel bersama saya Saddam Hussein. Di kesempatan kali ini saya akan mengkisahkan tentang perjalanan seorang pelacur yang diselamatkan seorang pemuda tampan. Ayo langsung saja kita simak bersama-sama kisahnya berikut ini. Reni menatap layar ponsel yang bersinar di sudut kamar kontrakannya yang kecil. Pekerjaannya sebagai wanita malam membuatnya terbiasa dengan gelapnya dunia, tetapi di malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah pesan masuk di akun media sosialnya. Bukan dari pelanggan, melainkan dari seseorang bernama Hendra. "Hai, Reni. Aku nggak kenal kamu, tapi aku suka postinganmu soal musik. Kamu main gitar?" tulis Hendra. Reni mengernyit. Jarang ada orang yang benar-benar memperhatikan hal semacam itu. Akun media sosialnya memang penuh dengan foto-foto selfie glamor dan komentar para pria yang menggodanya. Namun, di sela-sela itu, ia sesekali mengunggah video singkat bermain gitar, pelarian kecil dari kehidupan kerasnya. Ia ragu sejenak sebelum menjawab. "Iya, aku main gitar. Kamu suka musik juga?" Percakapan mereka berlanjut dengan sederhana. Hendra adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai desainer grafis freelance. Ia bercerita tentang kegemarannya mendengarkan musik indie, tentang band-band kecil yang sering ia temui di kafe-kafe. Hendra berbicara dengan hangat, tanpa nada menghakimi atau niat tersembunyi. Bagi Reni, ini terasa aneh. Selama ini, hidupnya dikelilingi oleh pria-pria yang hanya menginginkan tubuhnya. Tapi Hendra berbeda. Ia tidak pernah menyinggung soal penampilan Reni. Beberapa minggu berlalu, percakapan di antara mereka semakin intens. Hendra sering mengirim pesan pagi, seperti, "Selamat pagi, sudah sarapan?" atau, "Jangan lupa jaga kesehatan, ya." Pesan-pesan kecil itu entah kenapa terasa menenangkan bagi Reni. Namun, di balik itu semua, ada rasa takut yang mulai tumbuh dalam hati Reni. Ia tahu bahwa Hendra tidak tahu siapa dia sebenarnya. Jika pria itu tahu bahwa ia seorang pelacur, akankah semuanya berubah? Suatu malam, setelah menghabiskan waktu berbincang dengan Hendra lewat telepon, Reni duduk termenung. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Rasa hangat, rasa dihargai sebagai manusia. Tapi ia juga merasa bersalah. Hendra pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik darinya. Namun, rasa takut itu tidak menghentikan mereka untuk melanjutkan hubungan. Hendra mulai mengajak Reni bertemu, tapi Reni selalu menolak dengan berbagai alasan. "Aku sibuk," atau "Aku nggak yakin ini waktu yang tepat," begitu ia berkata. Sampai akhirnya, suatu hari, Hendra mengirim pesan yang membuat Reni terdiam lama. "Reni, aku nggak tahu apa yang kamu sembunyikan, tapi aku yakin kamu orang baik. Kalau kamu punya beban, aku nggak akan menghakimi. Aku cuma mau jadi temanmu, nggak lebih." Pesan itu membuat Reni menangis. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada seseorang yang berbicara padanya dengan tulus. Malam itu, ia membuat keputusan besar. Ia akan jujur pada Hendra tentang siapa dirinya. Malam itu, Reni menatap cermin di kamarnya. Wajahnya yang dipulas riasan tebal tampak bercampur rasa takut dan ragu. "Apakah dia akan tetap menerima aku?" pikirnya. Tapi ia tahu, kebohongan hanya akan membawa lebih banyak luka. Reni meraih ponselnya dan mengetik pesan singkat untuk Hendra. "Aku ingin jujur tentang sesuatu. Bisakah kita bertemu?" Hendra segera membalas, "Tentu."
Bagaimana kalau di taman dekat kafe yang sering aku ceritakan? Jam 7 malam. Reni mengiyakan, meski hatinya diliputi ketakutan. Ia tahu, malam itu bisa menjadi akhir dari segalanya, atau mungkin awal dari sesuatu yang baru. Hendra sudah menunggu di bangku taman saat Reni tiba. Ia mengenakan kaos hitam sederhana dan celana jeans, dengan senyum yang selalu berhasil membuat hati Reni sedikit lebih tenang. Tapi malam ini, senyum itu terasa seperti ujian yang harus ia hadapi. Reni duduk di sampingnya, memegang erat tas kecilnya. Tangannya gemetar. Hendra, aku mau kamu tahu sesuatu tentang aku. Tapi, sebelum aku bilang, aku minta kamu dengarkan sampai selesai. Ya? Katanya, suaranya bergetar. Hendra mengangguk, ekspresinya serius namun penuh perhatian. Oke, aku janji. Reni menarik napas panjang. Aku bukan seperti yang kamu pikirkan. Pekerjaanku bukan pekerjaan biasa. Aku seorang pelacur. Kata-kata itu meluncur keluar seperti pisau yang tajam, menusuk rasa percaya dirinya. Reni menunduk, tak berani melihat reaksi Hendra. Hendra terdiam. Tidak ada reaksi langsung, tidak ada komentar, hanya hening. Tapi hening itu terasa begitu berat bagi Reni. Aku ngerti kalau kamu mau pergi sekarang. Reni menambahkan pelan, suaranya hampir tak terdengar. Aku hanya nggak mau kamu terus percaya sama kebohongan. Kamu terlalu baik untuk itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Hendra akhirnya bicara. Reni, aku nggak tahu harus bilang apa. Jujur, aku nggak pernah membayangkan ini. Tapi aku juga nggak mau langsung menghakimi kamu. Reni memberanikan diri menatap Hendra. Matanya tidak dipenuhi rasa jijik seperti yang ia takutkan, melainkan rasa penasaran dan kesedihan. Kenapa? Maksudku, kenapa kamu memilih jalan itu? Tanya Hendra dengan lembut. Reni menghela napas panjang. Ia menceritakan segalanya, tentang keluarganya yang hancur, utang yang menumpuk, dan bagaimana ia tidak melihat jalan keluar selain bekerja sebagai pelacur. Ia berbicara tentang rasa hancur yang ia rasakan setiap malam, tentang mimpinya yang terkubur jauh di masa lalu. Hendra mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong cerita Reni. Setelah selesai, ia berkata, aku nggak bisa pura-pura paham bagaimana rasanya berada di posisi kamu. Tapi aku tahu satu hal, kamu berani untuk jujur, dan itu hal besar. Reni tertegun. Jadi, kamu nggak marah? Hendra menggeleng. Aku nggak marah. Aku cuma sedih karena kamu harus melalui semua itu sendirian. Kalau kamu mau, aku ingin bantu kamu. Nggak cuma untuk keluar dari situasi ini, tapi juga untuk menemukan hidup yang lebih baik. Mata Reni mulai berkaca-kaca. Tapi aku ini kotor, Hendra. Aku nggak pantas. Hendra memotongnya. Kamu manusia, Reni. Semua orang berhak dapat kesempatan kedua. Dan kalau kamu mau berubah, aku di sini buat dukung kamu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Reni merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, harapan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Mari kita simak kelanjutannya bersama-sama berikut ini. Setelah pertemuan itu, hidup Reni perlahan mulai berubah. Hendra menepati janjinya untuk mendukungnya, meskipun perjalanan keluar dari dunia hitam itu jauh dari mudah. Pagi itu, Reni berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya yang tanpa riasan, tanpa topeng yang selama ini ia pakai untuk menyembunyikan rasa malunya.
Ia memutuskan untuk memulai langkah pertama, berhenti bekerja di jalanan. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi mucikarinya dan berkata dengan tegas, "Aku nggak akan kembali lagi." Namun, keputusan itu datang dengan konsekuensi. Uang tabungannya hampir habis, dan ia tidak punya pekerjaan lain. Dalam beberapa hari, ia merasa seperti berada di tepi jurang. Tapi Hendra terus ada di sisinya, menawarkan bahu untuk bersandar. "Reni, aku tahu ini nggak mudah. Tapi aku percaya kamu bisa," kata Hendra suatu malam ketika Reni hampir menyerah. "Aku kenal teman yang punya toko roti kecil. Mereka lagi cari pekerja paruh waktu. Mungkin ini bisa jadi awal yang baik buat kamu." Reni ragu. "Tapi aku nggak punya pengalaman kerja, Hendra. Siapa yang mau terima aku?" "Kamu mau belajar, kan? Itu yang penting," jawab Hendra dengan senyum meyakinkan. Dengan dorongan Hendra, Reni mencoba melamar pekerjaan itu. Pemilik toko, seorang wanita parubaya bernama Bu Anik, melihat potensi dalam diri Reni. "Kalau kamu mau kerja keras, aku nggak peduli masa lalumu," kata Bu Anik. "Pekerjaan di toko roti tidak mudah. Bangun pagi untuk menyiapkan adonan dan melayani pelanggan yang cerewet adalah hal baru bagi Reni. Namun, setiap hari ia merasa semakin kuat. Ia mulai menyadari bahwa ada kebahagiaan kecil dalam pekerjaan yang jujur, meskipun hasilnya tidak banyak. Hendra juga tidak tinggal diam. Ia mulai memperkenalkan Reni kepada teman-temannya, mengajaknya ke acara musik kecil, dan memberikan ruang bagi Reni untuk kembali menemukan jati dirinya. Meski awalnya canggung, Reni perlahan mulai merasa diterima. Suatu malam, setelah pulang dari acara musik, Reni berbicara dengan Hendra di sebuah warung kopi sederhana. "Hendra, kenapa kamu ngelakuin semua ini buat aku? Aku ini cuma masa lalu yang kotor," katanya dengan nada lirih. Hendra menatapnya dengan lembut. "Karena aku lihat kamu lebih dari masa lalu itu, Reni. Kamu berani berubah, dan itu nggak semua orang bisa. Kalau aku bisa bantu kamu, kenapa enggak?" Air mata menetes di pipi Reni. Bukan karena sedih, tapi karena ia mulai percaya bahwa ia pantas untuk dicintai. Hari-hari berlalu, dan Reni semakin fokus pada masa depannya. Dengan dukungan Hendra dan pekerjaan barunya, ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Ia juga mendekatkan diri pada Tuhan, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Setiap malam sebelum tidur, ia berdoa agar diberikan kekuatan untuk terus melangkah. Namun, tidak semua orang di sekitarnya mendukung. Beberapa teman lama dari masa kelamnya mencoba menariknya kembali. "Reni, kamu nggak akan bisa hidup cuma dengan gaji kecil dari toko roti," kata salah satu dari mereka. Tapi Reni berdiri teguh. "Aku lebih baik hidup sederhana daripada terus tenggelam di dunia itu." Kata-kata itu menjadi bukti bahwa Reni telah berubah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setahun berlalu sejak Reni memutuskan meninggalkan masa lalunya. Ia bekerja keras di toko roti, belajar keahlian baru, dan membangun hidup yang lebih baik. Namun, ujian datang seperti badai yang tak terduga. Suatu hari, Reni menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, tapi cukup membuat dadanya berdegup kencang. "Reni, aku tahu di mana kamu. Jangan pikir kamu bisa lari begitu saja." Pesan itu dari mantan mucikarinya. Selama ini, Reni memang takut ia akan kembali mencari. Dunia lama yang sudah ia tinggalkan rupanya masih berusaha menariknya kembali. Malam itu,
Ia menemui Hendra dengan wajah penuh kecemasan. "Hendra, aku takut," katanya sambil menunjukkan pesan itu. "Dia nggak akan diam saja. Aku tahu bagaimana mereka bekerja. Kalau aku nggak balik, dia mungkin akan menyakitiku, atau bahkan kamu." Hendra membaca pesan itu dengan tenang, lalu menatap Reni. "Kamu nggak sendirian lagi, Reni. Kalau dia mengancammu, kita lapor polisi. Ini bukan salahmu. Tapi aku takut." Reni tergagap, suaranya bergetar. Hendra menggenggam tangannya. "Dengar, Reni. Aku ada di sini untuk kamu. Kita hadapi ini bersama." Beberapa hari berikutnya penuh ketegangan. Mucikarinya semakin agresif, bahkan mengirim beberapa orang untuk mendatangi toko tempat Reni bekerja. Mereka mengintimidasi Bu Anik, mengatakan bahwa Reni punya utang yang harus dibayar. Namun, Bu Anik berdiri teguh membela Reni. "Dia bekerja keras di sini. Kalau kalian ganggu dia lagi, aku tidak akan segan-segan melapor ke pihak berwajib," kata wanita itu dengan tegas. Mendengar dukungan dari Bu Anik, Reni merasa lebih kuat. Ia mulai berani untuk mengambil langkah hukum dengan bantuan Hendra. Meskipun prosesnya tidak mudah dan penuh ancaman, akhirnya mucikarinya ditangkap. Reni merasa beban besar yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang. Setelah badai itu berlalu, Reni dan Hendra semakin dekat. Hubungan mereka tumbuh dengan kepercayaan yang kuat. Suatu malam, di sebuah restoran kecil yang sering mereka kunjungi, Hendra mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari sakunya. "Reni," katanya dengan suara lembut namun penuh ketegasan, "aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku nggak peduli masa lalu kamu, karena yang aku lihat adalah masa depan kita. Aku ingin kamu tahu kalau aku serius. Will you marry me?" Air mata mengalir di pipi Reni. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Hendra akan mencintainya begitu dalam. Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Ya, Hendra, aku mau." Pernikahan mereka diadakan secara sederhana di sebuah gereja kecil. Hanya keluarga dan beberapa teman dekat yang hadir. Saat Reni berjalan menuju altar, mengenakan gaun putih yang sederhana namun anggun, ia merasa seperti seorang wanita yang benar-benar baru. Di sisi lain, Hendra berdiri menunggunya dengan senyum bahagia. Dalam janji pernikahannya, Hendra berkata, "Aku berjanji akan selalu mencintai dan mendukungmu, apapun yang terjadi. Masa lalu bukanlah penghalang bagi cinta kita, karena kita membangun masa depan bersama." Dan Reni, dengan suara yang dipenuhi emosi, menjawab, "Aku berjanji akan menjadi istri yang setia dan mencintaimu sepenuh hati. Terima kasih sudah memberiku harapan baru, Hendra." Pernikahan itu menjadi awal dari kehidupan baru mereka. Reni dan Hendra memulai keluarga kecil yang penuh cinta dan kehangatan. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Reni bahkan mulai mengajar anak-anak di lingkungan mereka bermain gitar, berbagi keahliannya dengan generasi baru. Ia sering merenung, bagaimana hidupnya berubah begitu drastis. Dulu ia hanya seorang wanita yang terjebak dalam kegelapan, tapi kini ia adalah seorang istri, seorang ibu, dan seorang perempuan yang tahu apa artinya dicintai dan mencintai. Hendra selalu mengingatkan Reni, masa lalu memang bagian dari kita, tapi itu tidak menentukan siapa kita sekarang. Yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk melangkah ke depan. Dan itulah yang mereka lakukan, melangkah bersama, membangun masa depan dengan cinta dan pengharapan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia,
Pernikahan Reni dan Hendra menjadi tonggak besar dalam hidup mereka. Setelah semua cobaan yang mereka lalui, hari itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dengan suasana gereja yang sederhana namun hangat, janji suci diucapkan, disaksikan oleh orang-orang terdekat yang mencintai mereka apa adanya. Setelah pernikahan, Hendra dan Reni memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, tapi cukup untuk menjadi tempat mereka memulai hidup baru. Dinding rumah dihiasi dengan foto-foto pernikahan mereka dan beberapa potret kecil yang Reni gantung sendiri. "Aku ingin rumah ini penuh dengan kenangan bahagia," katanya suatu hari sambil tersenyum. Hendra melanjutkan pekerjaannya sebagai desainer grafis, sementara Reni tetap bekerja di toko roti. Namun, Reni memiliki mimpi yang lebih besar. Ia ingin membuka kelas musik kecil untuk anak-anak di lingkungan mereka. "Aku ingin berbagi sesuatu yang berarti, Hendra. Musik adalah hal yang selalu membuatku merasa hidup," katanya. Hendra mendukung penuh ide itu. Dengan sedikit tabungan mereka, Hendra membantu Reni membeli beberapa gitar bekas dan alat musik sederhana lainnya. Reni mulai mengajarkan anak-anak bermain gitar di halaman rumah mereka. Awalnya hanya ada 3 murid, tapi seiring waktu, lebih banyak anak datang, tertarik dengan keceriaan dan semangat Reni. Suatu sore, setelah selesai mengajar, Reni duduk di teras bersama Hendra, menikmati teh hangat. Ia memandangi anak-anak yang masih bercanda di halaman rumah mereka. "Hendra," kata Reni, memecah keheningan. "Aku nggak pernah membayangkan hidupku bisa seperti ini. Kalau kamu nggak datang di hidupku, mungkin aku masih terjebak di sana." Hendra tersenyum dan meraih tangan Reni. "Kamu sendiri yang membuat semua ini mungkin, Reni. Aku hanya ada di sisimu. Semua kekuatan untuk berubah itu datang dari kamu." Reni menunduk, merasa haru. "Tapi aku takut, Hendra. Kadang aku merasa masa laluku bisa kembali menghantuiku. Bagaimana kalau orang-orang tahu siapa aku dulu?" "Reni," Hendra berkata dengan lembut, "masa lalu adalah bagian dari cerita kita, tapi itu tidak menentukan siapa kita sekarang. Yang penting adalah apa yang kita pilih untuk lakukan hari ini dan ke depan. Kamu adalah istri yang luar biasa dan seorang guru yang menginspirasi. Itu yang dilihat dunia sekarang." Air mata menetes di pipi Reni, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga kesempatan untuk membangun hidup yang lebih baik. Beberapa tahun kemudian, kelas musik Reni berkembang menjadi komunitas kecil. Banyak anak-anak yang awalnya hanya bermain gitar di rumahnya kini tampil di acara-acara lokal. Bahkan beberapa orang tua mulai bergabung, belajar musik bersama anak-anak mereka. Reni dan Hendra hidup bahagia bersama, dan tak lama kemudian, kebahagiaan mereka bertambah dengan kelahiran putra pertama mereka. Bayi laki-laki yang mereka beri nama Haris itu menjadi simbol cinta dan perjuangan mereka. Dalam momen-momen bahagia itu, Reni sering merenung. Hidupnya yang dulu penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan kini terasa seperti lembaran buku yang ditutup, digantikan dengan halaman-halaman baru yang penuh dengan cinta, harapan, dan mimpi. Reni tahu hidup tidak selalu mudah, tapi ia percaya bahwa dengan cinta, dukungan, dan tekad, ia bisa melewati apapun. Dan bersama Hendra, ia yakin mereka akan terus melangkah maju, membangun kehidupan yang lebih indah untuk keluarga kecil mereka. Hidup Reni dan Hendra tampak bahagia. Mereka memiliki rumah kecil yang hangat, anak yang lucu,
dan komunitas yang saling mendukung. Namun, di balik tawa dan senyuman mereka, ada sesuatu yang kosong di dalam hati. Reni sering merasa gelisah, seperti ada yang hilang, meskipun hidupnya jauh lebih baik dari masa lalunya. "Apa kamu pernah merasa seperti ini, Hendra?" tanya Reni suatu malam ketika mereka duduk di ruang tamu setelah Haris tidur. "Seperti ada yang belum lengkap dalam hidup kita." Hendra termenung sejenak, lalu mengangguk. "Aku juga sering merasa begitu. Aku bersyukur atas semua yang kita miliki, tapi entah kenapa aku merasa ada yang kurang. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebahagiaan." Pada suatu malam, ketika mereka sedang tidur, sesuatu yang luar biasa terjadi. Reni dan Hendra mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, mereka melihat seorang pria tua dengan wajah yang bersinar penuh hikmah. Pria itu mengenakan pakaian putih bersih, dan auranya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Pria itu mendekati mereka dan berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Kalian mencari ketenangan, tetapi mencarinya di tempat yang salah. Ketenangan sejati hanya ada dalam kepasrahan kepada Sang Pencipta. Ucapkanlah 2 kalimat syahadat, dan kalian akan menemukan jalan itu." Dalam mimpi itu, pria tersebut membimbing mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Setelah mengucapkan itu, Reni dan Hendra merasakan ketenangan yang luar biasa, seperti beban berat yang selama ini menekan hati mereka akhirnya terangkat. Ketika mereka terbangun, mereka saling menatap, terkejut sekaligus takjub. "Aku mimpi sesuatu," kata Reni. "Ada seorang pria yang membimbingku membaca syahadat." Mata Hendra membelalak. "Aku juga mimpi yang sama, Reni. Persis seperti yang kamu bilang." Mereka terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. "Mungkin ini petunjuk," kata Hendra akhirnya. Beberapa hari kemudian, mereka mendiskusikan mimpi itu dengan seorang teman dekat, Andi, yang mereka tahu adalah seorang Muslim yang taat. Reni dan Hendra menceritakan setiap detail mimpi itu. Andi tersenyum bijaksana. "Mungkin itu adalah hidayah dari Allah. Ketika hati manusia mencari ketenangan, Allah seringkali menunjukkan jalan dengan cara yang tidak terduga. Kalau kalian mau, aku bisa membantu kalian mengenal Islam lebih dalam." Reni dan Hendra memutuskan untuk mendengar lebih banyak tentang Islam. Mereka mempelajari ajaran Islam, membaca Al-Quran terjemahan, dan menghadiri beberapa pengajian. Semakin mereka belajar, semakin mereka merasa bahwa Islam adalah jawaban atas kegelisahan mereka selama ini. "Kamu merasa apa yang aku rasakan?" tanya Reni suatu malam kepada Hendra. Hendra mengangguk. "Aku merasa damai, Reni. Aku merasa seperti akhirnya aku menemukan sesuatu yang benar-benar memberikan tujuan dalam hidup ini." Akhirnya, setelah beberapa bulan belajar dan merenungkan, Reni dan Hendra memutuskan untuk mengucapkan syahadat di hadapan seorang ustaz yang dipandu oleh Andi. Saat mereka mengucapkan kalimat itu untuk kedua kalinya, kali ini dalam kesadaran penuh, air mata mereka mengalir tanpa henti. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Dengan memeluk Islam, Reni dan Hendra merasakan ketenangan jiwa yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka mulai menjalani hidup dengan penuh makna, menjalankan salat, berpuasa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Reni merasa masa lalunya yang kelam telah benar-benar terhapus,
digantikan oleh harapan dan iman. Aku merasa seperti lahir kembali, Hendra, katanya suatu hari. Hendra tersenyum, menggenggam tangan istrinya. Kita telah menemukan tujuan hidup, Reni. Dan aku bersyukur kita menemukannya bersama. Hidup mereka tidak lagi hanya tentang kebahagiaan duniawi, tetapi juga tentang mencari ridha Allah. Dalam Islam, mereka menemukan kedamaian jiwa dan kekuatan untuk terus melangkah. Bersama, mereka membangun keluarga yang tidak hanya bahagia tetapi juga diberkahi, menjadikan cinta mereka sebagai jalan menuju keberkahan abadi. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk tetap semangat dalam menapaki waktu, di dalam kehidupan ini, dengan tetap semangat dan semakin baik lebih berkualitas lagi. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di Cermat Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.